Sore itu, mendung menghalangi terbenamnya matahari. Pergantian malam menjadi berkabut. Di sebuah bangunan bekas warung yang berada di pojok jalan pintu keluar terminal, Amin berdiri sambil menghisap rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan. Nanti aja sholatnya sekalian di rumah. Jalanan terlihat sangat sepi. Tidak ada orang lalu lalang maupun angkutan yang biasanya masih ngetem menunggu penumpang. Akhirnya datang juga. Aku bisa cepat pulang nih. Tumben, bangkunya banyak yang kosong. Duduk di sini aja lah, di belakang supir. Kalau ketiduran pasti ada yang bangunin. Amin nyaman naik bus hari ini, karena biasanya jangankan mendapatkan tempat duduk, berdiri saja sudah berdesak-desakan, karena bus kuning beroperasi hanya sampai pukul 7 malam. Amin menunggu untuk bayar karcis, tapi kenek bus yang berada di belakang belum juga beranjak ke depan. Saat Amin melihat ke arah jendela, hanya terlihat kabut yang suram dan hujan yang semakin deras. Capek sekali hari ini. Kerjaan banyak banget di kantor tadi. Amin berusaha untuk tidak tertidur, tapi matanya menutup dengan sendirinya. Aduh, ketiduran. Jam berapa ini? Sudah jam 8. Amin geragapan karena jarak rumahnya dari terminal cuma 20 menit. Seketika Amin langsung berdiri dan berharap masih belum terlewat jauh. Sontak dia langsung bertanya kepada Pak Supir, dan dengan nada kaku Pak Supir menjawab kalau sekarang masih sampai setengah perjalanan dari rumahnya, yang artinya sudah 2 jam dia belum sampai rumah. Amin kembali duduk dengan pikiran bingung. Dia mulai mengamati sekitar bus. Dia melihat penumpangnya masih sama saat dia naik tadi. Kenapa wajah mereka pucat sekali? Perasaan takut menyelimuti Amin. Bulu kuduknya berdiri, mukanya terasa tebal, kakinya berat untuk berdiri dan melangkah. Amin berusaha untuk tenang dan berjalan ke belakang bus menemui kenek bus. Pak, tak tunggu-tunggu kok nggak ditarik karcisnya. Ini Pak uangnya. Pak, permisi Pak. Kok nggak dijawab sih? Aneh banget. Amin berbalik badan untuk kembali ke tempat duduknya semula. Dan waktu berjalan, Amin selalu melihat ke arah jendela bus. Astagfirullah, kenapa bus ini terbang? Jantung Amin berdebar kencang, keringat dingin mengucur dan badannya gemetar. Amin tidak sanggup berkata-kata, bahkan untuk membaca ayat-ayat suci pun Amin lupa, tidak ingat satupun. Amin berdoa menggunakan bahasanya sendiri. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Keselamatanku kuserahkan kepadamu ya Allah. Amin berlari ke arah Pak Supir. Dia melihat dari kaca depan bus sudah napak lagi di tanah. Tapi kali ini bus melaju ke arah yang berlawanan dari jalan tujuannya. Pak, kiri Pak. Saya berhenti di sini aja.
Alhamdulillah, aku bisa turun dari bis aneh itu. Gara-gara bus itu, aku jadi pulang terlambat. Aduh, masih hujan lagi. Itu sepertinya ada warung. Aku situ dulu aja. Amin masih tidak percaya dengan apa yang dia alami barusan. Bus apakah yang membawanya barusan? Pikiran itu seolah berlarian di kepalanya. Mau minum apa, Mas? Hah? Kopi hitam, Mbak, satu. Sudah lama, Mbak, buka warung di sini. Lumayan lama, Mas. Ada 3 orang laki-laki parubaya yang duduk tepat di belakang Amin. Mereka mengobrolkan sesuatu yang membuat Amin tertarik. Ada kecelakaan lagi nih. Ada bus kuning ditabrak truk gandeng hingga nyungsep, menabrak tiang listrik. Iya, aku tahu itu. Semua penumpangnya meninggal. Tragis saat itu juga. Salah sopir itu sendiri. Kenapa nggak bunyikan klakson hingga nabrak nenek-nenek itu? Maaf, Pak. Kalau tidak salah, ada kecelakaan bis ya? Kapan terjadinya, Pak? Kecelakaan itu terjadi hari Minggu kemarin, menjelang maghrib. Iya, tidak ada yang selamat dari kejadian naas itu. Bahkan ada bayi yang meninggal saat kejadian itu. Sontak bulu kuduk Amin menjadi berdiri lagi. Hari ini hari Senin. Akhirnya Amin menceritakan kepada mereka soal apa yang barusan dia alami saat menaiki bus kuning. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan hujan sudah reda. Tapi suasana suram berkabut masih menyelimuti. Amin beranjak pergi berniat mencari ojek. Hati-hati ya, Mas. Iya, Mbak. Loh, warung tadi mana? Kok jadi gelap begini? Astagfirullah, kuburan. Amin langsung berlari dengan diselimuti rasa takut. Amin tidak melihat jalan raya, padahal dari tadi dia turun dari bus tepat di pinggir jalan raya. Amin seolah berlari di hutan yang dipenuhi binatang buas. Dia terus berlari dan berlari di tempat yang sama seolah tak berujung. Akhirnya Amin kelelahan dan tidak sanggup lagi. Dia tergeletak lemas dan yang dia bisa hanyalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku yang telah melupakanmu. Bebaskan aku dari godaan ini. Bangun, Mas. Mas, bangun. Amin langsung geragapan takut dan dia melihat langit sudah terang. Nenek ini adalah nenek penjaga kuburan atau kalau di sini disebut juru kunci. Nenek ini memberinya segelas kopi dari termos yang dibawanya, seolah tidak heran melihatnya tergeletak di kuburan ini. Amin masih melihat nenek itu berkali-kali. Dia takut kejadian semalam itu masih terus menyertainya. Bus hantu, warung hantu, dan kuburan ini. Ternyata dia berada di kuburan kembar yang berjarak 10 menit dari rumahnya. Kuburan kembar ini memang banyak dirumorkan angker. Makasih, Mbah, kopinya. Aduh, badanku rasanya seperti dipukuli orang sekampung. Dan perutku terasa kembung, rasanya ingin muntah. Amin menceritakan kejadian yang sudah dia alami semalaman.
Dari mulai naik bus hantu itu sampai akhirnya tiba di kuburan kembar. Alam kita hidup ini berdampingan dengan alam gaib. Penghuni alam gaib pun seperti layaknya sikap manusia. Ada yang suka mengganggu dan ada yang tidak baik. Waktu menjelang maghrib itu seperti portal yang menghubungkan alam manusia dengan gaib. Naik bus itu tidaklah nyata, nak. Karena penghuni alam gaib tidak mempunyai yang namanya transportasi ataupun teknologi. Mereka hanya bisa menciptakan hayalan yang menyerupai apa yang dibayangkan manusia. Jadi, kamu tidaklah naik bus, melainkan kamu berjalan sendiri dari terminal sampai ke kuburan kembar dengan kondisi tidak sadar. Setelah minum kopi yang disuguhkan nenek-nenek yang bernama Yuksu ini, Amin menjadi agak tenang yang tadinya seperti orang linglung kebingungan. Selalu berdoa, nak. Minta keselamatan kepada Allah saat kamu di jalan. Baik, Mbah. Terima kasih banyak sudah dibantu. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, nak. Hati-hati ya di jalan. Dalam perjalanan pulang naik becak, Amin menyesal kenapa harus menunggu di rumah untuk sholat. Padahal dia bisa sholat di musola waktu itu, sehingga kejadian seperti semalam tidak akan terjadi.